Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. El Shaddai, Tuhan menjaga kita sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tidak usah takut lagi ya, Tuhan menyertai kita. Pujian ini menyatakan kasih Tuhan. Amin. Tak usah ku takut, Yesus menjagaku. Tak usah ku takut, Yesus menjagaku. Yesus menjagamu juga. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Yesus hiburmu. Tak usah kau cemas, Yesus memberkati. El Shaddai, El Shaddai, Yesus Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Yesus Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. El Shaddai, Elohim Maha Kuasa, Tuhan Maha Kuasa. Yesus menjagamu, Yesus memberkatimu. Jangan takut, jangan cemas, jangan bimbang lagi ya. Dan hapuslah air matamu. Di hari Minggu beribadah ini, saya percaya kasih surgawi melawat setiap hidup dan keluarga Bapak Ibu terkasih. In Jesus name, amin. Katakan, tak usah kau takut, tak usah kau takut, Yesus menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Yesus hiburmu. Tak usah kau cemas, Yesus memberkati. El Shaddai, El Shaddai, Yesus Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Yesus Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, hore, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Yesus Maha Kuasa.
Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, hore, Yesus Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Yes, berkat Tuhan berlimpah, kesehatan Tuhan atas tubuhmu berlimpah-limpah. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Halo semuanya, shalom, damai di hati. Melayani tanpa harap kembali, kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Waktu yang memisahkan. Tentu ketika bicara soal kasih yang tidak berkesudahan, itu datang dari Tuhan Yesus yang dari surga. Dia mengasihi manusia tanpa syarat. Dia membayar dosa-dosa manusia gratis. Dia persembahkan darahnya supaya orang yang berdosa lewat penebusan darah Yesus, dosanya diampuni. Mari Bapak Ibu sekalian, di hari Minggu, hari beribadah ini, senang banget Pastor diberi tubuh yang sehat. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, tubuhmu diberkati. Hari-hari hidup kita adalah waktu yang sebetulnya kalau kita sadar waktu berlalu buru-buru. Sekali lagi, hari-hari hidup kita coba kita renungkan sebentar. Waktunya itu berlalu buru-buru. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah kita lewati hari-hari ini. Sebagai pribadi yang menerima kasih Tuhan, hendaklah setiap kita juga mau membalas kasih Tuhan. Seperti saudara-saudara hari Minggu ini, jangan tinggalkan ibadahmu. Ibadah ya di gereja masing-masing, di kota di mana Bapak Ibu tinggal. Berdoalah, bersyukurlah, bersyafaatlah di tempat itu. Dan saya percaya itu salah satu bukti kita menyatakan kasih Tuhan. Jadi waktu ini, hari-hari ini coba kalau saudara renungkan, berlalunya pun buru-buru. Saudara ingat waktu anak masih kecil, sekarang kok sudah besar, bahkan ada yang sudah menikah, sudah punya cucu. Kayaknya kita mau ngulang, masa-masa kita gendong anak masih bayi, antar anak sekolah, sudah tidak ada lagi, sudah berlalu. Ya, yang beberapa bulan yang lalu Anabul kami itu melahirkan ada 3 anak-anaknya, dan waktu Pastor bantu melahirkan itu keluarnya sekecil ini, tangan sekepal tangan ini, ada 3 ekor, dan sekarang dia sudah besar mengalahkan besarnya mamanya. Waktu berlalu buru-buru. Apa yang saudara lakukan setiap hari? Ayo. Kalau hari-hari ini salah satu yang temani Pastor Andy adalah Anabul itu. Biasa saat senggang, kasih makan. Waktu datang dia menjilat, dia berdiri, dia menyapa gitu ya. Salah satu hari-hari hidup Pastor Andy ditemani Anabul itu. Mungkin saudara punya hal yang lain, kesibukan ataukah hobi, tetapi saya mau ingatkan di sini, jangan sampai kita sang kekasih hati kita, mempelai surgawi kita tidak punya waktu untuknya. Padahal daripadanya lah dia berikan kasih yang tanpa syarat. Mari Bapak Ibu sekalian, saya mau ajak kita supaya hati kita kepada Tuhan. Dan juga sebelum saudara ibadah di gereja masing-masing, yuk kita mendengar beberapa bagian firman Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
amin, amin. Saya percaya kasih Tuhan menemani kita, bukan penyakit. Saya percaya hari-hari hidup kita, kuasa Tuhan beserta kita, dan bukan nyeri ataupun kesakitan. Amin. Demikian akan terjadi dalam hidup kita, orang-orang yang percaya akan janjinya. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur, ya. Sebetulnya satu ayat saja, tapi coba kita lihat beberapa kalau Tuhan izinkan Pastor sampaikan 1 atau 2, maksimal 3 ayat. Kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10. Ayat populer banget. Izinkan Pastor membacakan kembali. Kitab Mazmur 90 ayat yang ke-10. Firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Tentu saudara sudah pernah membaca, pernah mendengar. Tetapi ada satu yang Pastor mau expose di sini adalah berlalunya pun buru-buru. Waktu berlalu buru-buru. Berlalunya pun buru-buru. Waktu berlalu sepertinya buru-buru, kejar mengejar. Waktu itu singkat. Saudara pernah dengar orang berkata, kok hari-hari ini waktu kok makin cepat gitu ya. Kita diingatkan firman Tuhan bahwa memang mau umur manusia 70, mau umur manusia 80, tetapi berlalunya buru-buru. Dan nanti semua lenyap. Kefanaan tidak berarti lagi. Semua tinggal kenangan. Bapak Ibu yang punya keluarga, masa-masa hidup senang, sehat semuanya. Nanti berlalu buru-buru, tahu-tahu sudah tua. Sudah tua, mau mengulang nggak bisa lagi. Akhirnya nanti sudah tua, banyak istirahat. Lalu akhirnya waktunya habis, berpulang. Itulah manusia. Hari ini khusus di Geraha Yes Balikpapan akan juga hadir ya dari tim Pesparawi Paduan Suara, yang mana mereka datang secara pribadi kemarin ketemu, minta bantu doa. Iya, jadi nanti sebentar khusus hari ini, hari Minggu, ada saudara-saudara yang dari akan ikut kompetisi Pesparawi ya, dan kita akan membantu mendoakan. Satu daripada pengurus dan mungkin juga pelatihnya, itu kalau tidak salah saya panggil Bapak Jance ya. Umurnya sudah banyak. Lalu kami kemarin berbincang-bincang, saya berkata ini 2023. 2030, artinya 7 tahun lagi. Beliau katakan, saya sudah tidak ada. 7 tahun itu berlalu buru-buru. Ya, kita tidak bisa menghakimi umur seseorang, tetapi saya melihat sosok ini dia adalah sosok yang siap sedia kapan Tuhan panggil. Saya percaya hidupnya untuk Tuhan. Demikian pun saudara-saudara, saya belajar yang masih jelita ini, masih jelang 50 tahun, saya mau juga terus belajar hidup untuk Tuhan. Demikian pun saudara sekalian, berapapun umurmu, mari di sela-sela kesibukanmu setiap hari,
jangan pernah engkau sampai melupakan sumber kasih yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setiap hari nikmati kebersamaan, keindahan, seperti tadi ada komentar, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Itu kan lagu. Tapi firman Tuhan ingatkan kita, semua itu akan berlalu, bahkan buru-buru. Ayo menjadi renungan, koreksi kita hari ini, sepanjang hidup hingga masa kesempatan kita mendengar sabda firman Tuhan, adakah kita hidup bagi Tuhan? Ayo. Hidup bagi Tuhan itu adalah hidup yang kita memberikan hati kita. Karena kalau kita mau lihat sekeliling kita, banyak orang yang bisa bicara tentang Tuhan, tetapi belum tentu dia memberikan hatinya untuk Tuhan. Saya tidak menghakimi, tetapi saya mengajak kita, mari masuk lebih dalam lagi. Karena tujuan hidup kita bukan populer, bukan kaya, bukan juga naik ke tempat yang tinggi, tahtanya, secara promosi manusia, atau apakah yang sifat kepanaan, bukan. Tujuan hidup saya, tujuan hidup Bapak Ibu, dan sebetulnya tujuan semua manusia, yaitu nanti satu hari menghadap Tuhan. Waktu berlalu buru-buru. Kalau saudara melihat di dalam Yakobus pasal 4, Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-14, di situ dikatakan apa sih sebetulnya, sedikit gambaran supaya kita bisa memahami apa sih yang dimaksud waktu yang buru-buru. Kalau kitab Mazmur tadi berkata, ajar kami menghitung hari-hari. Hari-hari kita hitung. Nah, apa sih maksudnya waktu berlalu buru-buru? Yakobus pasal 4 ayat 14 coba menjelaskan. Pastor bacakan ya, Yakobus 4 ayat 14. Firman Tuhan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi waktu yang buru-buru, bahkan kita tidak tahu besok ini kita masih dikasih waktu, kesempatan, umur, hidup atau tidak. Makanya hari ini kita ada bernapas, bersyukurlah. Karena hari esok belum tentu masih ada dalam hidupmu ataupun hidupku. Demikian kalau saudara senang hari ini, bersyukurlah. Kalau saudara hari ini susah, tidak usah lama-lama. Karena kesusahan hari ini, stop hari ini. Besok kita belum tahu juga. Makanya saudara tidak perlu menghakimi hari esok. Hari esok bukan punya kita. Itu masih menjadi misteri ilahi. Hari ini ada, khusus hari Minggu atau hari Sabat, saudara-saudara, jangan tinggalkan ibadahmu. Biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat, lakukanlah kebaikan. Karena setiap orang percaya udah diperlengkapi dengan perbuatan baik. Pesan ulang ya, Yakobus 4 ayat 14. Sebab kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Jadi dikatakan sini sedikit membantu kita mengerti apa yang dimaksud waktu berlalu buru-buru, cepat banget. Bahkan dikatakan hidup itu seperti uap. Uap itu kelihatan sih, tapi sekejap. Habis itu hilang. Nggak kebetulan waktu kemarin Pak Janca begini tangannya, sudah hilang. 2030 mungkin tidak ada. Sehat banget ya. Besoknya beliau mencet Pastor Andy dan dia katanya demam tinggi, tiba-tiba sakit. Wah, saya bilang mungkin kurang istirahat atau mungkin tantangan mau pelayanan, mau persembahkan pujian untuk Tuhan. Ya, dalam kesempatan itu ya Pastor membantu mendoakan lewat chat WA. Puji Tuhan, kemarin beliau infokan sudah lebih baik dan bisa tetap hadir, minta doa, juga mau memuji Tuhan Yesus. Kita tidak tahu. Padahal ketemu kemarin sehat-sehat, atau besoknya katanya demam. Puji Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan masih kasih kesehatan.
Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Jadi kita bisa mengerti ya, memahami apa sih hidup ini. Hidup ini singkat. Waktu berlalu buru-buru. Cuma bagaimana kita mengakhiri hidup ini, ya kita tidak punya kuasa untuk menentukan. Semua itu Tuhan. Tapi bagian kita berharap, berdoa, dan percaya, mengimani janjinya. Saya melihat ada pemuda yang baik, yang semangat, atau terinfeksi paru-parunya. Sehingga saat diinfeksi itu, dia sesak napas dan akhirnya memakai tabung. Saya tidak tahu, kita pun tidak tahu hari esok. Hari esok bukan punya kita. Yang saya tadi katakan pemuda ini, puji Tuhan, dia sudah sembuh total, dia sudah sehat, dan juga dia suka berbagi. Ya kita tidak tahu hari esok kita seperti apa. Tetapi mari yang menjadi bagian kita hari ini, jangan lupa ibadah, jangan sampai kita menjadi pribadi yang tidak membaca firman Tuhan, dan juga mari belajar senantiasa menjauhi larangan-larangan daripada Tuhan. Karena perjalanan hidup yang singkat ini, kita semua menuju nanti mau ketemu Tuhan. Satu ayat lagi ya. Nggak usah dibaca deh, nanti ditulis aja. Kitab Amos pasal 4 ayat 12, di situ mengatakan, bersiaplah engkau. Kitab Amos 4 ayat 12. Nggak usah dibuka, nanti saudara baca saja ya. Di situ dikatakan, bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhan. Saya dan saudara-saudara, mari di tengah-tengah kesibukanmu, di tengah euforiamu, di tengah-tengah kesehatan kesembuhanmu, di tengah-tengah engkau mendapat promosi Tuhan, di tengah-tengah engkau mendapatkan sesuatu yang baik, impianmu tercapai, hari itu tiba. Saya mau kasih ingat hari ini. Jangan lupa, bersiaplah juga sewaktu-waktu ketemu sama Tuhan. Tercatat dalam kitab Amos pasal 4 ayat 12, hai engkau sekalian Israel, bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhan. Israel bicara soal kita, Israel rohani, ya karena kita percaya Abraham adalah bapak orang beriman, dan juga kita percaya Bible berkata bahwa keselamatan datang dari Yerusalem. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan kita juga tahu bahwa kefanaan ini satu hari akan berakhir. Mau saudara-saudara kedudukan tinggi, kaya, mau saudara hidupnya sederhana, hidup itu kata firman Tuhan seperti rumput, sebentar ada, sebentar tidak ada. Tapi hari-hari yang ada ini, saya percaya Tuhan beserta kita. Kalau sakit ya kita berdoa, kalau berdosa ya kita minta ampun, kalau gagal kita bangkit lagi ke kekuatan Tuhan. Segala perkara dapat ditanggung dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat beribadah di gereja masing-masing. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Sekarang Pastor mau memberkati air minum Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Di tangan Bapak Ibu maupun engkau tumpangkan tangan, air minum biasa ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa minum air ini, ada kesembuhan di tubuh mereka. In Jesus' name. Amin. Oh ya, banyak banget loh kesaksian sebetulnya yang sudah kita terima tentang pelayanan ini, termasuk juga air doa ini. Bahkan orang-orang yang non-Kristen juga boleh merasakan manfaatnya. Kenapa? Di sini Tuhan mau kasih kita lihat bahwa doa itu ada manfaatnya. Apalagi doa orang benar, besar kuasanya. Berkat buat tubuh dan kesehatan mereka. Amin.
sebelum saya minum, saya info sekali lagi, yang mau, yang kebetulan pas di Balikpapan, selama stok masih ada, hari ini kita akan tidak diperjualbelikan. Pelayanan tidak boleh diduitin, ya. Jadi kalau saudara juga mau datang, kalau masih ada stok hari ini, nanti dikasih secara gratis dan cuma-cuma. Sejak jam pagi juga di IHS Balikpapan udah tersedia makan minum, kopi, cappuccino, teh, green tea, semua itu adalah gratis dan cuma-cuma. Bahkan kemarin sudah dibuatkan gelas kemasan khusus. Wih, senang banget. Baik, izin minum, kiranya saudara boleh terberkati dengan pelayanan sederhana ini. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Angkat tangan saudara yang sedang sakit atau saudara yang rindu mendapat berkat Tuhan di dalam kesehatan. Tangan-tangan yang terangkat, Pastor Andy mendoakanmu. Diberkatilah tubuhmu, diberkatilah tekanan darahmu normal, tensimu normal, fungsi organ tubuhmu normal semua. Pemulihan terjadi melalui doa-doa ini, karena doa ini mengandung aliran kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian pun Bapak Ibu sekalian yang ada gangguan di mata atau mau berdoa untuk suami yang sedang terbaring lemah tubuh, tumpangkan tanganmu saat ini. Karena ketika engkau percaya, engkau diberi kuasa oleh Tuhan, tumpangkan tangan dan ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, tubuh ini diberkati, apakah dia anak, orang tua, atau suami atau istri, tubuh ini diberkati, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saat engkau lakukan ini, saat ini engkau ikuti, maka dari tanganmu ini akan engkau rasakan ada getaran. Ini yang saya sebut urapan kesembuhan. Urapan kesembuhan akan mengalir, menguatkan engkau yang melayani, serta juga akan membantu pemulihan kesehatan orang-orang yang kita doakan. Kita minta kepada Tuhan Yesus di dalam nama-Nya yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sampai sekarang ini tidak harus terimpartasi saat tumpang tangan, termasuk lewat live streaming ini, saat getaran ini yang disebut urapan kesembuhan, saudara angkat tangan, saudara pun dimanapun berada, asal engkau percaya, engkau bisa merasakan getaran ini. Ya, disebut dengan kuasa doa. Dan tidak mustahil lewat doa-doa ini atau saudara tumpang tangan, orang-orang sakit menjadi sembuh. Itu yang terjadi. Tuhan kasih saat kebaktian-kebaktian baik online maupun onsite hari ini. Pastor manusia biasa, tumpang tangan, Tuhan beserta sehingga orang-orang sakit banyak yang bersaksi. Mereka boleh dilepaskan, dipulihkan, disembuhkan, dan akhirnya memberi percaya dan bahkan dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dengan apa yang Kau nyatakan dalam hidup kami, lawatan kuasa doa, urapan kesembuhan, serta sharing-sharing yang boleh membuat kami mengerti bagaimana kasih-Mu bekerja di antara kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Saya berdoa bagi semua Bapak Ibu sekalian, keluarga pemirsa yang akan ibadah di gereja masing-masing, biar mereka membawa berkat pujian di rumah Tuhan di mana mereka berjemaat. Hingga di sana semua semarak jiwa-jiwa, penuh jiwa-jiwa, dan Tuhan Yesus disenangkan. Amin, amin, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin.